Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini, Ibu Dr. Hajah Isradia, SPD MMPD, serta seluruh teman-teman kelas PAUD 2A yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, yang sudah membaca PowerPoint, dan memberikan komentar. Di sini ada satu komentar dari Teh Anissa Sri Lestari. Pertanyaannya adalah, dalam pengumpulan data anekdotal, guru biasanya mencatat perilaku anak berdasarkan kejadian tertentu yang dianggap penting. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memastikan bahwa catatan anekdotal ini benar-benar objektif dan tidak dipengaruhi oleh penilaian pribadi guru? Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Anissa sudah bertanya. Saya izin menjawab ya sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau saya pribadi memang belum pernah membuat teks anekdot tersebut. Tapi setelah saya mempelajarinya, saya kemarin mewawancarai salah satu guru di TK Jawa Tengah. Ternyata beliau ini biasanya sering membuat teks anekdot dalam pembelajaran. Bagaimana sih cara kita untuk memberikan catatan anekdot ini agar tetap objektif? Yang pertama yaitu pisahkan fakta dan opini. Contohnya seperti kalimat objektif ini, Aisyah merebut balok dari Doni, lalu Doni menangis. Itu kalimatnya yang objektif, maka kita pilih kalimat objektif tersebut. Subjektifnya, Aisyah nakal, suka ganggu teman. Nah, kita itu tidak boleh menggunakan kata nakal, malas, bandel kepada anak-anak. Jadi gunakan kalimat yang baik. Ya, walaupun memang itu kan fakta ya. Fakta, lalu kita meringkas kalimat tersebut supaya tidak menjatuhkan anak, supaya tidak menyakiti perasaan anak tersebut. Jadi tugas kita yaitu merubah kata-kata tersebut menjadi kalimat objektif. Gunakan kalimat deskriptif. Contohnya ketika kita itu seperti kamera CCTV yang melihat anak-anak ketika bermain atau belajar di sekolah. Siapa yang terlibat, apa yang dilakukan atau diucapkan anak tersebut, lalu di mana dan kapan situasinya, konteks situasinya itu seperti apa. Contohnya nih, Rabu tanggal 11 Mei misalkan 2026. Di Sentra Balok ada anak yang bernama Raffi. Raffi bilang begini, aku mau bikin jembatan tinggi. Lalu dia itu menyusun 7 balok. Jatuh. Lalu berkata, yah balokku roboh. Dia coba lagi tanpa minta bantuan. Ya seperti itu contohnya Teh. Contoh singkat teks anekdot. Ketika kita melihat anak bermain balok atau menyusun puzzle, lalu kita menuliskan pada teks anekdot tersebut. Tulis saat kejadian atau segera setelahnya. Kalau misalkan kita menunda-nunda, itu bakalan lupa ya. Jadi kalau misalkan bisa, kita itu tulis di buku kecil dulu atau di HP. Misalkan setelah anak pulang sekolah, kita menuliskan catatan tersebut di HP. Lalu bisa bikin catatan di Word, di laptop, membuat dokumen, atau bebaslah. Gunakan, lalu berikutnya yaitu gunakan bahasa netral. Misalkan ada kata sayangnya, untungnya, padahal. Coba kita ganti supaya bahasanya itu lebih baku. Misalkan kemudian, setelah itu bisa ya Teh. Jadi kata-katanya kita merubah saja supaya kalimat tersebut bisa objektif. Sekian jawaban dari saya. Semoga tidak puas dengan jawabannya dan mencari lebih dalam lagi tentang materi ini, teks anekdotal dan sosiometri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar, yang sudah memberikan like. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.